Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan demikian, tapi kalau engkau percaya engkau diselamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena firman Allah sudah berkata dalam Yohanes 3:36, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, di bawah keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Ambillah kehidupan yang kekal di dalam Yesus itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kita. Sehingga di relax sore ini kita boleh mendengarkan firman Allah, dan kemudian jangan lupa terus sebelum tidur untuk berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan dan membaca firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Allah. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat menegak pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacita dengan aku. Tema firman Allah adalah kuasa Allah bekerja. Ya, pada siapa kuasa Allah itu bekerja? Tentu adalah yang pertama ayat yang ke-12 kepada kuasa Allah bekerja di dalam diri orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mustahil ya orang yang tidak taat, kita lihat mustahil orang yang tidak taat akan mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Kita lihat saja bagaimana Abraham ketika dia disuruh meninggalkan tanah dan negerinya dan tanah kelahirannya, dan kemudian Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa, nama besar, berkat yang luar biasa, nama yang masuk dan menjadi berkat kepada semua orang. Orang yang mengutuki dia akan dikutuki olehnya, semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Wow, kan luar biasa kan? Dan kalau dia hanya mendengar dan tidak melakukannya dan tidak taat, dia tidak akan pernah menikmati dia menjadi bapa orang beriman. Dia tidak akan pernah menikmati menjadi bapa orang percaya, tidak akan pernah. Tapi karena dia taat, dia menikmatinya. Dan yang kedua kata firman Allah, kuasa Allah bekerja di dalam diri orang-orang beriman. Nah, beriman kepada siapa? Kepada Yesus. Dan kalau saya sudah katakan seringkali, kalau saya katakan soal beriman, maka 1 Yohanes 5 ayat 1 dan sampai dengan 5 itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita. Karena apa? Karena dengan beriman kita mengalahkan dunia ini. Karena dengan beriman kita mengalahkan setan. Karena dengan beriman kita menikmati segala hal yang indah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena beriman kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Allah. Karena kita beriman, kuasa Allah
mampu bekerja dalam hidup kita, kuasa Allah akan melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat bagi orang-orang yang beriman kepada Dia. Itu sebabnya kuasa Allah mau bekerja bagi setiap orang-orang yang beriman, tidak peduli siapapun. Kepada orang yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang beriman, kepada yang pendarahan 12 tahun, Tuhan katakan imanmu menyembuhkan engkau. Lalu kepada mereka yang sakit, ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka karena iman mereka. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau engkau mau melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupmu, taatlah kepada Tuhan, beriman. Dan yang harus kita miliki dalam hidup kita, kuasa Allah bekerja di dalam diri orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan. Kita tahu bagaimana Sadrak, Mesyak, Abednego dan Daniel. Mereka adalah orang-orang yang berpegang pada firman Allah. Ketika mereka masih dalam pelatihan di sekolah selama 3 tahun, mereka diberikan kesempatan untuk makan dari apa yang dimakan raja, itu yang mereka makan. Makanan-makanan bergizi dan makanan-makanan yang enak-enak, tapi sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala. Dan itu tidak membuat mereka menjadi senang, tapi membuat mereka gusar. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, terkecuali hanya mengatakan apa yang mereka harus lakukan. Dan mereka katakan, kami tidak akan makan itu, karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian dikatakan, lakukan saja 10 hari. Maka setelah itu biarlah Pak Aspenas itu akan menentukannya. Dan setelah 10 hari mereka lebih segar dari yang lainnya. Dan pada akhirnya Aspenas merestui mereka. Dan Alkitab mengatakan mereka lebih pintar 10 kali di atas orang-orang Ur-Kasdim. Dan itu karena apa? Mereka berpegang pada firman Allah. Mazmur 119 ayat 30 berkata begini, I have chosen the way of truth. I have turned my step to your law. Wah, gitu dong ya. Jadi aku telah berpegang pada firman. Dan aku telah mengarahkan langkahku kepada hukum-hukum. Jadi kalau orang berpegang pada firman, dia akan berjalan sesuai dengan firman Allah. Dia akan berjalan sesuai dengan arahan dan kehendak daripada Allah itu sendiri. Dan itu sebab pentingnya kita berjalan di dalam Tuhan. Pentingnya kita melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Pentingnya kita berpegang pada firman Allah. Itu sebabnya saya mengatakan, perkatakan firman Allah itu dalam hatimu. Berapa kata yang bisa kamu katakan? Misalnya satu contoh begini, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Faith come by hearing, hearing by the words of the Lord. Firman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Jadi kalau Anda mendengarkan firman Kristus, Anda tidak akan rugi. Kalau Anda betul-betul hidup dalam seperti apa yang Dia harapkan oleh firman Allah, Anda adalah orang yang taat, adalah orang yang beriman. Dan ketika Anda berpegang pada firman Allah dan Anda mau memperkatakan firman itu, engkau akan bertambah-tambah dalam iman. Tapi kalau kita bukan menjadi bagian orang beriman, tidak orang taat, mau 1000 kali mungkin, ya masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Janganlah ya. Ya, saya berharap, mengapa saya menyampaikan firman Allah ini, saya berharap kita semua adalah orang-orang yang menundukkan diri pada Tuhan, adalah orang-orang yang taat, adalah orang-orang yang beriman dan berpegang pada kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Siapapun yang dapat dijangkau oleh siaran ini melalui YouTube, dan saya berterima kasih ada YouTube. Karena apa? Saya bisa melihat orang-orang mendengarkan firman Allah, ada yang dari Malaysia, ada dari Timur Leste, ada dari Jakarta, ada dari beberapa puluh kota di Indonesia ini. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tanpa hadir,
Tapi suara saya bisa hadir. Dan harapan saya ketika mereka seperti ini sudah malam hari ya, saya akan mengecek berapa banyak orang yang mendengar, dan itu saya akan bawa dalam doa. Karena saya percaya bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan atau diperintahkan Tuhan. Dia akan berhasil sebagaimana yang disuruhkan kepada, seperti hujan dan air dan salju turun dari langit. Demikian dia tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan memberikan dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan menumbuhkan pohon-pohon dan memberikan benih bagi penabur dan roti bagi orang yang mau makan. Wow, mantap kan? Jadi perkatakan firman Allah dalam hidup kita ini. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang mengasihi engkau. Jadi ingatlah bahwa Tuhan, makanya Yesus berkata begini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam diri kita ini maksudnya. Jadi Tuhan katakan, minta apa yang kau inginkan dan akan aku berikan kepada. Itulah orang-orang yang menyimpan firman Allah. Makanya pemazmur dalam Mazmur 19 berkata, I have keep your word in my heart that I may not sin against you. Atau I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Aku telah menyembunyikan firman dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Dan yang terakhir kata firman Allah dari pembacaan kita tadi, di dalam diri orang-orang yang bersukacita, kuasa Allah itu bekerja. Jadi kuasa Allah bekerja juga bagi orang-orang yang bersukacita. Sukacita dunia ini hanya sementara, tapi sukacita ilahi itu mengalahkan segala-galanya. Dan sukacita ilahi itu tidak bisa dibayar dengan uang, atau cien, atau pulus, atau money, atau okane, atau tone, kata orang Korea. Tapi sukacita yang mengalir dari kuasa Allah itu sangat luar biasa. Dan itu membuat kita bangga punya Allah yang besar, yang senantiasa memberikan kita exciting, yang membuat kita bersukacita dalam segala apapun. Dan itu bukan karena kuat atau gagah kita, tapi karena roh yang bekerja di dalam hidup kita. Karena apa? Kuasanya bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang berpegang pada firman Allah, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang taat kepada Dia. Dan saya berharap teruslah kuasa Allah bekerja bagi kita, sehingga kita menikmati yang terbaik selalu dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarlah rohmu terus bekerja dalam hidup kami, kuasamu bekerja terus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Kalau engkau beriman dan taat kepada Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan mengasihi engkau, dan Dia mau menjamah sakit penyakit apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasamu mereka sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini, saya mau berdoa bagimu, kiranya Tuhan akan menolong engkau dan dari mengeluarkan engkau dari segala kesulitanmu. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa kepada Allah. Tuhan, engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kami yang letih lesu dan berat, aku akan beri kelegahan bagimu, karena kami sudah datang kepadamu Tuhan. Dan engkau yang berkata, ketika kami berdoa, engkau menjawab kami, dan ketika kami belum dapat jawaban dari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan kami, dan Tuhan akan yang melepaskan kami, yang pasti Tuhan akan melepaskan kami dan memperpanjang umur kami, karena kami adalah orang-orang yang mengenal engkau, orang-orang yang mengasihi engkau. Terima kasih, bukan karena kami mengenal engkau, mengasihi engkau, kami tidak punya masalah, tetapi justru dari masalah ini kami akan mendapat banyak pelajaran dari Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri. Dan bagi engkau yang menghadapi banyak persoalan dalam hidup, jangan pernah keluar, karena kalau engkau keluar dari kebenaran firman Allah, itu menjadi bom yang menghancurkan hidupmu.
Tapi kalau engkau bertahan, Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih engkau melihat tangan-tangan yang diangkat, dan engkau topang mereka, dan engkau keluarkan mereka dari segala kesulitan dan masalah mereka dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan diberikan hanya kepada Allah di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pertolongan, buat kebaikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam bagi kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.